Nah, kita akan membahas agama dan fitrah manusia terhadap agama. Ini sebagai pendahuluan untuk mata kuliah pendidikan agama. Sebelum nanti masuk ke apa hubungan antara agama dengan fitrah manusia, maka terlebih dahulu mari kita mengenal diri kita sebagai manusia. Kalau judul film yang dibintangi oleh Jackie Chan itu Who Am I? Siapa aku? Atau hakikat manusia itu siapa? Ada beberapa perspektif terkait dengan siapakah manusia. Orang filsafat tentu akan berbeda memaknai hakikat manusia dibanding dengan orang pendidikan. Demikian juga dengan orang sosiologi, ekonomi, atau dari perspektif-perspektif yang lain. Kalau orang filsafat memaknai manusia sebagai animal rationale, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan hayawanun natiq, manusia yang berpikir. Jadi hakikat manusia itu berpikir. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain adalah berpikir. Maka manusia secara fisik dianggap sama dengan hewan, maka disebut dengan animal atau hayawan dalam bahasa Arab. Akan tetapi yang membedakan adalah rasionalnya atau berpikirnya. Ini perspektif filsafat. Kemudian dalam perspektif pendidikan, manusia hakikatnya adalah homo educandum atau memerlukan pendidikan. Karena tanpa pendidikan, manusia itu bisa liar. Maka ada yang mengatakan, manusia itu kalau baik, bisa melebihi malaikat. Tapi kalau manusia itu jahat, maka bisa melebihi iblis. Oleh karenanya maka di dalam pribadi manusia itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Maka menurut perspektif pendidikan, manusia itu selalu memerlukan pendidikan untuk memaksimalkan potensi baiknya, sehingga yang muncul itu bukan potensi buruknya. Nah, memunculkan potensi baik itu melalui pendidikan. Ini hakikat homo educandum, manusia dalam perspektif pendidikan. Kalau dalam perspektif sosiologi, manusia merupakan homo socius atau zon politikon. Punya kecenderungan untuk hidup bermasyarakat, tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia pasti akan membutuhkan manusia yang lain. Itu zon politikon. Seautis apapun manusia, pasti dia tetap akan membutuhkan orang lain. Karena memang manusia itu adalah makhluk yang bersosial atau zon politikon. Kalau dalam perspektif ekonomi, manusia adalah homo economicus. Apa artinya? Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Dan manusia itu cenderung akan selalu mengejar apa yang dia butuhkan. Dia butuh uang, maka dia akan mengejar uang itu. Dia membutuhkan barang tertentu, dia akan mengejar barang yang dia butuhkan tersebut. Ini dalam perspektif ekonomi. Jadi manusia selalu berusaha untuk mencapai apa yang dia butuhkan. Sementara dalam perspektif-perspektif yang lain, ada yang menyebut manusia itu homo ludens. Manusia itu suka bermain. Makanya games itu mudah menjadi candu bagi manusia karena manusia itu memang punya potensi suka bermain. Ada yang mengatakan manusia itu homo religius, manusia yang beragama. Karena tanpa agama, kehidupan manusia itu tidak akan lurus. Karena agama itu meluruskan kehidupan manusia. Kemudian ada juga yang menyebut homo symbolicum. Manusia itu suka menggunakan simbol-simbol tertentu. Berbahasa itu juga menggunakan simbol. Karena bahasa itu adalah simbol. Aksesoris yang menunjukkan identitas tertentu, itu simbol. Dan manusia itu cenderung menggunakan simbol itu. Ada juga yang menyebut manusia sebagai homo faber, makhluk pekerja. Ada juga yang menyebut manusia sebagai homo languens, atau makhluk yang berbicara. Manusia itu suka berbicara, dan lain sebagainya.
Ini hakikat manusia dilihat dari berbagai perspektif. Dari berbagai perspektif itu, manusia bisa dimaknai berbeda satu dengan yang lain. Ini menunjukkan kompleksitas manusia. Jadi manusia bisa dilihat dari aspek rasionalnya, bisa dilihat dari aspek pendidikan, sosiologi, ekonomi, dan dari aspek-aspek yang lain. Dan sekaligus ini menunjukkan kalau manusia itu memang diciptakan sebagai sebaik-baik penciptaan. Fi ahsani taqwim. Ini hakikat manusia dalam berbagai perspektif. Nah sekarang, siapa manusia menurut konsep Islam? Tentu kalau kita ingin mengetahui hakikat manusia menurut konsep Islam, harus kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, dan sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadith. Di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 disebutkan manusia adalah makhluk fungsional yang bertanggung jawab. Dari mana bisa disimpulkan kalau Al-Mu'minun 115 itu mengandung makna bahwa manusia adalah makhluk fungsional yang bertanggung jawab? Di dalam Al-Mu'minun 115 bunyi teksnya yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, dari ayat itulah, maka bisa disimpulkan kalau manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Maka sebagai umat Islam, kita mesti meyakini bahwa kita dan manusia-manusia yang lain merupakan makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga berhak untuk mengatur kehidupan umat manusia, karena ialah sang pencipta. Ia diciptakan tidak sia-sia, tetapi berfungsi. Jangankan manusia, makhluk-makhluk yang lain sekecil apapun diciptakan di muka bumi ini juga memiliki fungsi. Jangan dikira virus COVID-19 itu tidak ada fungsinya. Pasti ada fungsinya. Salah satunya, misalnya, agar manusia berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi Allah ciptakan virus yang kecil itu saja, manusia sudah kelimpungan. Bahkan mengakibatkan berbagai negara, bahkan hampir semua negara mengalami resesi ekonomi. Termasuk Indonesia yang baru saja dinyatakan mengalami resesi ekonomi. Menyusul beberapa negara yang lain seperti Singapura, Korea, dan seterusnya. Punya fungsi. Nyamuk juga punya fungsi. Luwak yang dulu orang tidak tahu. Untuk apa sih luwak itu? Ternyata belakangan diketahui luwak itu bisa memilih kopi dengan kualitas yang sangat bagus. Luwak itu tidak akan makan kopi kalau kopinya itu jelek kualitasnya. Maka yang dimakan oleh luwak itu adalah kopi yang kualitasnya sangat bagus. Dan luwak itu kalau BAB yang keluar seperti apa yang dia makan. Maka biji kopi itu dimakan, keluar masih dalam bentuk biji. Itu berarti kopi yang dipilih oleh luwak, yaitu kopi yang berkualitas. Sekalipun keluar dari dubur luwak, akan tetapi harganya itu sangat mahal. Itu menunjukkan apa? Bahwa makhluk apapun, kata Allah, wa ma khalaqtu hadza batila. Allah itu tidak menciptakan sesuatu batil. Pasti semuanya itu diciptakan punya fungsi tertentu. Maka di sini ketika Allah menyatakan, apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Berarti tidak main-main. Memang manusia diciptakan itu punya fungsi tertentu. Kemudian di akhir ayat ini, bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Karena pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Itu hakikat manusia. Jadi yang pertama, kita
mesti meyakini bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Kemudian Allah menciptakan kita tidak sia-sia, tapi punya fungsi. Maka jangan sampai ada yang berpikir tidak ada gunanya hidup di dunia. Karena banyak sekarang orang-orang berpikir, saya tidak berguna, maka memutuskan mengakhiri hidupnya. Padahal Allah tekankan, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia, apalagi manusia yang diciptakan dengan bentuk penciptaan yang paling baik di antara makhluk yang lain. Dan apa yang dilakukannya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang ketiga. Maka manusia hidup di dunia karena diciptakan bukan untuk main-main. Oleh karenanya maka mestinya kita mengarungi kehidupan tidak main-main, karena kelak waktu yang kita habiskan di dunia itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini konsep hakikat manusia di dalam Islam yang berlandaskan pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Itu bunyi teks asli dari Al-Mu'minun ayat 115. Sekarang kita masuk ke penciptaan manusia. Misi penciptaan manusia salah satunya adalah mengabdi atau menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan Al-Mu'minun 115 menyatakan kalau manusia itu diciptakan tidak dengan main-main, berarti punya fungsi tertentu. Apa fungsi manusia itu? Maka kita rujuk kepada ayat yang lain, Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepada hamba-hambaku. Jadi Allah ciptakan manusia ke muka bumi, tujuannya untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Bentuknya sangat banyak. Penghambaan kepada Allah. Karena penghambaan itu berarti melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Kita sekarang menuntut ilmu, itu berarti dalam rangka menghamba kepada Allah. Berarti sedang menjalankan misi penciptaan manusia. Maka orang menuntut ilmu itu niatnya harus diluruskan. Bahwa semata-mata untuk menghamba pada Allah. Bukan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari jodoh, bukan untuk mencari hal-hal yang lain, tetapi tujuan utamanya adalah menghamba pada Allah. Tapi kalau nanti ketika menuntut ilmu, kok mendapatkan keutamaan yang lain, dapat bonus misalnya, jodoh, kemudian setelah lulus, mendapatkan pekerjaan yang layak, dapat uang yang banyak, itu merupakan implikasi, bonus dari tujuan utama berupa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau niatnya itu, maka keutamaan yang akan didapatkan insya Allah akan sangat banyak. Karena apa? Allah itu maha luas. Tapi kalau tujuan kita hanya satu, cari uang, ya itu saja yang akan didapatkan oleh manusia. Dia berarti sudah mempersempit apa yang akan dia dapatkan sendiri di masa yang akan datang. Karena dia mempersempit tujuan yang sangat luas berupa penghambaan hanya untuk mendapatkan keuntungan berupa materi. Nah, manusia tadi merupakan makhluk yang kompleks. Makanya dalam Al-Quran juga Allah menyebut manusia dengan nama yang bervariasi. Kadang Allah menyebut di dalam Al-Quran dengan nama Bani Adam, anak Adam. Seperti dalam Quran Surat Al-A'raf 31. Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ketika Allah sebut manusia dengan Bani Adam, ini berarti Allah sedang menyebut manusia dari sisi historis. Bani Adam, anak Adam,
Ini menunjukkan kalau secara historis semua manusia itu adalah anak Adam. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut Bani Adam, itu berarti Allah menyebut manusia dari sisi historisnya, yaitu semuanya berasal dari anak Adam. Terkadang Allah juga menyebut nama manusia dengan bashar, sesuai dengan Al-Mu'minun ayat 33. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Ketika Allah menyebut manusia dengan nama bashar, ini berarti sedang menyebut manusia dari aspek biologis. Maka ini kan sebenarnya ungkapan Rasulullah, Nabi Muhammad. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Yang dimaksud orang ini adalah Muhammad. Tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Berarti secara fisik, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, seperti umumnya manusia. Maka sisi manusianya Nabi Muhammad, misalnya ketika Nabi Muhammad ikut berperang, kemudian terkena panah, maka giginya tumbang. Sama seperti manusia yang lain. Maka tidak perlu manusia menggunakan jimat-jimat untuk kekebalan. Nabi Muhammad saja yang seorang nabi, orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi akhir zaman. Itu saja dari sisi kemanusiaan ketika mendapatkan serangan, ya akibatnya sama dengan yang dirasakan oleh umumnya manusia. Hidup normal. Oleh karenanya maka ya sudah, kita hidup normal saja. Secara biologis, ya semua manusia itu sama. Kalau dicubit ya sakit, kalau dipukul ya sakit, kalau ditusuk ya keluar darah, itu sudah sunatullah. Maka tidak perlu kita menyimpangi sunatullah dengan kita menggunakan jimat-jimat kekebalan yang menjadikan secara biologis manusia menjadi tidak normal. Kalau perempuan misalnya menggunakan susuk pengasihan, jadi menggunakan barang tertentu ditaruh di badan sehingga seolah-olah kalau orang melihat itu sangat mempesona sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Nah, itu sudah menyelisih sunatullah. Tetapi kalau berhias, itu tidak masalah. Kenapa demikian? Karena memang Allah itu menyukai keindahan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, tapi kalau yang abnormal seperti tadi, menggunakan jimat-jimat untuk mengelabuhi orang, itu yang tidak diperbolehkan. Karena Nabi Muhammad saja disebut sebagai bashar, mithlukum. Manusia yang secara biologis itu sama dengan kita. Terkadang Allah menyebut nama manusia dengan insan. Seperti dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 3-4. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Ketika manusia menyebut kata insan, ini menunjukkan aspek intelektualitas seorang manusia. Maka digabungkannya dengan 'allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Dia seorang intelek. Maka ketika kita mendengar di UII ada sebutan insan ulil albab. Mahasiswa UII itu mestinya menjadi insan ulil albab. Itu maksudnya adalah intelektual muslim yang mencirikan seorang ulil albab. Nah, oleh karena maka ketika menyebut manusia dengan insan, itu menunjukkan sisi intelektualitas seorang manusia. Kemudian terkadang Allah juga menyebut manusia dengan nama An-Nas. Seperti Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, dan seterusnya. Ketika Allah menyebut manusia dengan An-Nas, An-Nas itu merupakan ismul jam'i atau isim jamak dari kata insan. Jadi insan itu singularnya, kemudian An-Nas itu pluralnya. Atau
tunggalnya itu anas, tunggalnya itu insan, jamaknya anas. Maka ketika Allah sebut manusia dengan anas, ini berarti Allah sedang melihat manusia dari aspek sosiologis atau manusia sebagai zon politikon, makhluk sosial. Ini beberapa variasi penyebutan manusia yang ada di dalam Al-Quran. Jadi terkadang disebut Bani Adam, menunjukkan sisi historis manusia sebagai anak Adam. Terkadang disebut dengan Bashar, menunjuk pada sisi biologis manusia. Terkadang disebut dengan insan, menunjuk sisi intelektualitas manusia. Terkadang disebut An-Nas, untuk menunjuk sisi manusia sebagai masyarakat. Dan yang terakhir, di dalam Al-Quran juga Allah sebut manusia dengan istilah abdun. Seperti dalam Quran surat Saba ayat 9. Inna fi dzalika laayatal likulli abdim munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Tuhan bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Ketika Allah sebut abdun, abdun itu secara bahasa artinya hamba. Maka ketika Allah sebut manusia sebagai abdun, maka berarti Allah sedang menyebut status manusia. Karena manusia itu tadi, misinya adalah untuk beribadah, untuk menghamba. Berarti status manusia itu seorang hamba, abdun. Berarti ketika Allah sebut manusia sebagai abdun, berarti itu sedang disebut sebagai hamba. Menyangkut aspek status manusia. Ini beberapa variasi penyebutan nama manusia yang seperti saya sampaikan tadi, salah satunya menunjukkan kalau manusia itu adalah makhluk yang multifungsi dan punya kompleksitas yang tinggi. Kita masuk ke penciptaan manusia. Penciptaan manusia. Manusia secara umum terdiri dari dua komponen. Komponen fisik dan komponen psikis. Kalau hanya fisik saja, manusia nggak hidup. Oleh karenanya maka harus ada psikisnya. Kalau hanya psikis saja, maka manusia tidak berwujud. Maka menjadi manusia itu karena ada komponen fisik dan psikis. Komponen yang terlihat dan komponen yang tidak terlihat. Maka jadilah manusia yang hidup. Ya, secara fisik, manusia ini tercipta dari beberapa komponen. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya di Al-Furqan 54, manusia tercipta dari air. Dalam Al-Kahfi 37, manusia tercipta dari turab atau debu. Dalam As-Sajdah ayat 7, manusia tercipta dari tin, tanah. Dalam As-Saffat ayat 11, manusia tercipta dari tin lazib atau tanah liat. Dalam Ar-Rahman dan Al-Hijr, Ar-Rahman 14, Al-Hijr 26, disebutkan manusia terbentuk dari solsol min hama'im masnun, tanah liat kering yang dibentuk. Dalam Al-Mu'minun ayat 12, disebut manusia berasal dari sulalatum min tin, saripati tanah. Apa itu saripati tanah? Saripati tanah itu unsur yang ada di dalam tanah. Kenapa kalau ada tumbuhan ditanam, itu bisa tumbuh? Karena ada unsur di dalam tanah itu. Ada unsur nitrogen, ada zincnya, dan seterusnya. Itu ada di dalam tanah, sehingga tanah itu bisa menjadikan tumbuhan hidup. Itu namanya saripati tanah. Jadi kalau tanah itu fisiknya, kalau saripati itu unsur yang terkandung di dalam tanah. Ini bahan-bahan untuk membentuk manusia. Manusia itu kalau misalnya kepanasan atau habis olahraga, nanti aromanya tidak enak seperti aroma tanah. Itu karena manusia memang aslinya secara fisik terbuat dari tanah. Kemudian secara psikis, manusia itu terdiri dari ruh dan nafas atau jiwa. Beda loh antara ruh dengan nafas atau jiwa.
Kalau ruh itu yang membuat manusia hidup. Tanpa ruh berarti manusia mati. Tapi kalau nafas atau jiwa itu bukan menjadikan manusia hidup. Tapi jiwa itulah yang mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan. Makanya kalau manusia itu berbuat jahat, itu karena pengaruh jiwanya yang tidak bagus. Kalau dia berbuat baik, itu karena pengaruh jiwanya yang baik. Karena perbuatan manusia itu merupakan cerminan dari jiwanya. Itulah sebabnya Al-Ghazali menulis kitab Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa, agar manusia itu perbuatannya menjadi baik. Karena perbuatan manusia itu tergantung dari jiwanya. Misalnya apa? Hal-hal yang bisa mensucikan jiwa. Banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Melakukan qiyamul lail. Sering melakukan perenungan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah melalui hamparan alam semesta raya. Itu semakin mensucikan jiwa, mensucikan nafas, sehingga akan mencerminkan pada suatu sikap dan perbuatan yang baik. Itu bedanya ruh dengan nafas atau jiwa. Jadi jiwa itu yang mengarahkan perbuatan manusia. Nah, kalau ruh itu yang membuat manusia hidup. Ini komponen penciptaan manusia yang secara umum terdiri dari komponen fisik dan psikis. Kemudian penciptaan manusia dalam Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini prosesnya. Jadi awal mulanya manusia itu diciptakan dari sulalatum min tin, saripati tanah. Nanti Anda bisa cek Quran surat Al-Mu'minun 12 sampai 14. Dari saripati tanah itu kemudian menjadi nutfah, air mani. Setelah menjadi nutfah, maka akan berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah, segumpal darah, akan menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian akan menjadi aidham, tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Maka jadilah janin manusia. Itu proses penciptaan manusia. Ada di dalam Al-Quran. Ketika itu masanya belum ada perkembangan teknologi yang maju. Tetapi Al-Quran sudah memberikan informasi terkait dengan proses penciptaan manusia. Dan setelah ada perkembangan teknologi, ternyata secara ilmiah terbukti. Kalau manusia itu prosesnya dari saripati tanah, nutfah, alaqah, mudghah, sampai menjadi tulang belulang dan dibungkus dengan daging. Menjadi jabang bayi. Maka dari situlah tidak bisa dipercaya kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah buatan manusia. Bagaimana bisa manusia menjelaskan proses terbentuknya manusia, padahal ketika Al-Quran itu turun, belum ada perkembangan teknologi seperti sekarang. Handphone aja nggak ada alat elektronik apapun. Nah, maka ini menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran itu memang benar-benar diciptakan bukan oleh manusia, bukan oleh Muhammad, akan tetapi diciptakan oleh Sang Maha Besar, Sang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan penciptaan manusia, kalau tadi itu merupakan proses terbentuknya manusia secara fisik. Tetapi sebenarnya di balik itu ada makna simbolis dari terbentuknya manusia itu. Karena tadi manusia kan dari unsur materi, fisik, dan imateri, psikis tadi, berupa ruh dan jiwa. Nah, di dalamnya ternyata ada makna simbolis. Nah, menurut Ali Syariati, simbolisme dalam penciptaan manusia dari tanah dan ruh. Jadi simbolis dari penciptaan manusia itu karena dari unsur tanah dan ruh, dari unsur fisik dan psikis tadi. Dua dimensi dalam diri manusia, bidimensional, Ali Syariati menyebutnya, karena manusia itu terbentuk dari tanah dan ruh.
fisik dan psikis. Nah, sekalipun ahli syariati memaknai ruh itu lebih luas, yaitu termasuk di dalamnya adalah nafas atau jiwa. Nah, manusia diciptakan dari tanah itu menunjukkan dimensi kerendahan atau kehinaan manusia. Bahkan ketika manusia diciptakan, kemudian iblis diminta untuk menyembah, ia mengatakan, khalaqtahu min tin. Manusia itu diciptakan dari tanah. Wa khalaqtani min nar, sementara aku diciptakan dari api. Kenapa aku harus menyembah? Itu menunjukkan kalau tanah itu adalah rendah, bau, hina. Makanya makna simbolisnya manusia itu adalah rendah. Manusia itu hina. Maknanya sebagai manusia yang rendah dan hina itulah maka tidak ada tempat bagi manusia untuk menyombongkan diri. Sombong dengan wajah yang rupawan. Simbol dengan wajah bangga, sombong dengan wajah yang rupawati. Padahal itu adalah dimensi kerendahan atau kehinaan manusia karena yang indah itu sebenarnya adalah tanah. Jangan sombong, kamu itu hanya terbuat dari tanah. Tanah itu rendah, tanah itu hina. Ya, sementara ruh itu mengandung dimensi ketuhanan. Karena ruh itu adalah bagian dari Allah. Maka pada diri manusia itu ada dimensi keilahian. Makanya kalau Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang, pada diri manusia itu ada sifat penyayang. Karena dari ruh yang berasal dari Tuhan. Kalau Allah itu Ar-Rahim, kalau Allah itu Ar-Rahim, penyayang, ya tadi Ar-Rahman, kalau Allah itu pengasih, manusia Maha Pengasih, maka manusia itu punya sifat pengasih. Kalau Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang, maka manusia itu punya sifat penyayang. Allah itu Aziz, Maha Perkasa, dalam diri manusia juga ada keperkasaan. Itu apa? Dimensi ketuhanan. Jadi pada diri manusia itu ada sifat-sifat ketuhanan. Makanya manusia itu punya potensi baik. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada bagian dari sifat-sifat Allah. Ya, maka maknanya adalah lumpur atau tanah hitam yang merupakan bahan untuk menciptakan manusia, ini menunjukkan pada keburukan, kehinaan yang tercermin pada dimensi kerendahan. Sementara ruh menunjuk pada dimensi keilahian yang tercermin dari perkataan ruh ciptaannya, bahwa ada kecenderungan manusia untuk mendekatkan diri pada Allah mencapai asal ruh itu. Manusia punya potensi sangat dekat dengan Allah. Maka dikatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Kenapa demikian? Karena pada diri manusia ada ruh. Ruh itu merupakan bagian dari Tuhan, dari Allah. Maka potensi untuk kembali kepada sumbernya itu tinggi. Maka ada manusia-manusia tertentu yang punya keistimewaan karena memang dia sudah menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Ruh itu sudah sedemikian ia dekatkan dengan Allah. Nah, ruh yang baik yang berasal dari Allah itu akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diminta untuk selalu melakukan pensucian jiwa, untuk melakukan tazkiyatun nafas agar kita semakin dekat dengan sumber ruh itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka segala sikap dan perilaku kita akan menjadi terkontrol. Karena tadi kita meyakini Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi manusia. Ini terkait dengan makna simbolis manusia yang tercipta dari aspek materi dan imateri.